Program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri. Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru hebat dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagi ragam bentuk pembelajaran. Ayo Guru Belajar merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran GTK secara daring, sementara Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan aksi guru. Budaya belajar dan berbagi di antara semua guru dan tenaga pendidikan adalah kunci kemajuan pendidikan kita, sehingga semua anak-anak Indonesia mendapat layanan pendidikan yang semakin baik. Baik Ayo Guru Belajar maupun Ayo Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Ayo belajar daring mandiri. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk melepas masker terlebih dahulu. Namun di sini tentunya kami masih tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat pagi, sebuah kehormatan bagi saya Rizka Andalina dapat hadir pada acara hari ini sebagai MC. Dan selamat datang dalam acara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri semangat, kompetensi, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembuka dan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan kegiatan dan Direktur GTK Dikdas Dr. Rahmadi Widiharto MA, kata sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Syahril PhD, gelar wicara implementasi pelatihan dan pembelajaran bersama para trainers yang akan dipandu oleh Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Syahril PhD, sekapur sirih dari Fionali, Managing Director HP Indonesia, dan penutup. Perlu diketahui bersama bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian program ini akan hadir dalam portal Guru Belajar dan Guru Berbagi dalam bentuk pelatihan daring dengan bentuk sinkronus dan asinkronus yang menitik beratkan pada kemampuan non-teknis, cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas, dan kolaborasi atau yang dikenal juga sebagai 4C, yaitu critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Program ini diharapkan dapat mendukung dunia pendidikan Indonesia dalam menghasilkan generasi berkarakter unggul dan tangguh andalan bangsa. Program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan V&V Communications, didukung oleh Hewlett Packard Indonesia. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyapa Direktur Jenderal GTK Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Kemudian juga ada Sekretaris Ditjen GTK Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Direktur GTK Bu Dr. Santi Ambarukmi MED. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu. Berikutnya Direktur GTK Dikdas Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rizka. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Direktur GTK Dikmendiksus Bapak Dr. Hayaswardi MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK Dr. Praptono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga pada pagi hari ini yaitu Managing Director HP Indonesia Fiona Lee. Good morning, how are you? Good morning, selamat pagi semua. Warmest greetings. Dan selanjutnya juga ada trainer semangat guru yaitu Ibu Vena Anissa, Ibu Vivit Kavi, Bapak Bukik Setiawan, dan Bapak Adi Respati. Selamat pagi Ibu-Ibu dan juga Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian saya juga ingin menyapa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, pengawas kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, serta para hadirin sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga hari ini. Para hadirin sekalian, sebelum memulai pertemuan virtual kita hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Semoga apa yang kita pinta dan harapkan juga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segalanya pun berjalan dengan lancar. Para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin sekalian, dimohon sikap sempurna. Hadirin dipersilahkan kembali ke sikap semula. Baik para hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dan dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Pendidikan Dasar Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen GTK Kemdikbudristek, Bapak Dr. Iwan Syaril, PhD, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, MED, Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Eswadi, MSI, Direktur Pembinaan dan Pendidikan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono, MED, Ibu Fionali, Managing Director Hewlett Packard Indonesia, Ibu Vena Anissa, Direktur VNV Communication, Bapak Ibu para narasumber, Ibu Vivit Kavi, Pak Adi Respati, dan Pak Buki Setiawan, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru hebat, Kepala Sekolah, pengawas, seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir secara virtual dalam acara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru hebat, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dan terus berusaha tiada hentinya mampu melewati masa-masa sulit dalam pandemi ini. Seiring itu pula kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan mitra VNV Communication atas inisiasi dan kolaborasinya dengan Ditjen GTK Kemdikbudristek untuk bisa terlaksananya program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Saya juga sangat bersyukur dan berbahagia bisa berada dalam forum yang positif dan istimewa ini dalam peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri ke-7, seri Semangat Guru. 6 seri yang sudah kita luncurkan, seri masa pandemi COVID-19, seri AKM, seri PKH, seri Belajar ASN P3K, seri Pendidikan PAUD, dan seri Pendidikan Inklusi. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tujuan diselenggarakannya webinar program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan non-teknis dan dalam adaptasi teknologi ini adalah yang pertama, mendukung program-program dan inisiatif kebijakan Merdeka Belajar Mendikbudristek seperti program Pendidikan Guru Penggerak, program Sekolah Penggerak, Guru Belajar dan Guru Berbagi, Pendidikan Karakter, sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis atau soft skill pendukung penggunaan teknologi, yaitu FOSI, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Dan yang keempat, memberikan pengalaman kepada para guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, output dan keluaran yang diharapkan dari peserta Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini adalah
meningkatnya pengetahuan guru terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dan perangkat teknologi, meningkatnya pengetahuan tentang tahapan-tahapan dalam menyusun konten pembelajaran digital dan implementasinya, menguasai berbagai macam pola komunikasi yang terjadi pada pembelajaran terkait dengan creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Di samping itu juga, Bapak Ibu sekalian, kita berharap memberikan pengalaman kepada para guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran dengan konsep 3E, educate, engage, dan entertain. Pengimbasan oleh para peserta yang mendukung program dan inisiatif kementerian juga menjadi harapan kami, serta sertifikasi bagi para guru yang telah menyelesaikan pelatihan dan pembekalan keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak Dirjen dan Bapak sekalian yang kami hormati, program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini dapat diikuti terbuka untuk semua guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMLB, SMK, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah yang telah memiliki akun SIM PKB. Kegiatan ini dilaksanakan dengan moda daring, sinkronus 20 JP melalui webinar interaktif, dan asinkronus 12 JP melalui penugasan dan pengembasan pada portal online www.gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Tersedia 6 paket modul belajar dalam seri Semangat Guru ini. Yang pertama adalah terkait dengan resilience, tangguh, dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi yang efektif, empowered teacher, penerapan kelas campuran, collaboration, kolaborasi, dan dampaknya. Adapun pelaksanaan kegiatan diawali dengan launching dan registrasi hari ini, Jumat 18 Juni 2021, dan untuk selanjutnya, 6 minggu ke depan, mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021, seminggu sekali setiap hari Rabu akan diadakan live webinar secara interaktif pukul 13.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut tentang program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini bisa diakses pada laman Guru Belajar dan Berbagi kemdikbud.go.id atau medsos Ditjen KTK Kemdikbud. Siaran peluncuran seri Semangat Guru ini selain dapat dihadiri melalui Zoom, juga bisa melalui live kanal YouTube Ditjen KTK Kemdikbud RI. Kolaborasi sinergitas melalui gotong royong pendidikan antara Ditjen KTK dengan VNV Communication sangatlah strategis. Diharapkan mampu untuk menstimulasi, menginspirasi, sekaligus memfasilitasi kebutuhan proses pembelajaran guru dalam berbagai jenjang dengan beragam disiplin ilmu. Kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang hadir saat ini untuk mendorong para Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan tenaga administrasi sekolah di wilayah masing-masing untuk dapat berpartisipasi aktif dalam seri Semangat Guru ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen KTK, Bapak Dr. Iwan Sahril PhD, yang berkenan hadir dan memberikan semangat kepada kita semua. Dan pada saatnya nanti mohon Bapak Dirjen berkenan memberikan arahan, sambutan, dan sekaligus meluncurkan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, dan dilanjutkan dengan gelar bicara dengan para trainer atau para narasumber pelatihan saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Guru Belajar dan Berbagi KTK Kemdikbud, VNV Communication, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam pelaksanaan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk terlaksananya program Guru Belajar dan Berbagi
seri Semangat Guru ini. Demikian laporan saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Semangat guru belajar dan berbagi. Semangat guru Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmadi. Mudah-mudahan program seri Semangat Guru ini dapat diikuti sebanyak-banyaknya guru di seluruh Nusantara demi peningkatan kompetensi non-teknis yang sangat dibutuhkan dalam akselerasi pendidikan dengan penggunaan teknologi yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia. Baiklah, untuk melengkapi penjelasan yang diberikan oleh Bapak Rahmadi tadi, mari kita simak bersama video penjelasan program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Selama ini, akselerasi teknologi sudah terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana cara penggunaan teknologi yang tepat dengan hasil yang lebih berdampak? Jawabannya ada pada kemampuan non-teknis atau soft skills penggunanya. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas para guru, murid, dan semua anggota komunitas pendidikan Indonesia. Ayo belajar bersama di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang sedang kesempatan memenangkan kuis berhadiah dalam webinar yang dilakukan secara langsung. Kegiatan untuk mempraktekkan materi dan berkolaborasi dengan seluruh peserta di Indonesia. Ini adalah tahapan yang akan diikuti peserta. Tahap 1. Peserta mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Tahap 2. Peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu Resilience, tangguh dan teknologi. Critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Creativity, konten dan teknik penceritaan. Communication, komunikasi efektif. Empower teacher, penerapan kelas campuran. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Di setiap pelajaran, peserta akan melakukan alur yaitu peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Peserta belajar bersama di webinar. Peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali rekaman webinar, dan mencari materi pendukung di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Setelah mengerjakan tugas asinkronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran, maka peserta akan mendapatkan sertifikat. Siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Program ini dapat diikuti oleh para guru di seluruh Nusantara yang telah memiliki akun SIM PKB. Ayo daftar sekarang. Kunjungi laman gurubelajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak dan mendengarkan kata sambutan dan pembukaan peluncuran program dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani. Selanjutnya yang saya hormati Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santia Barukmi, Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Ahmadi Widiharto, Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK, Bapak Dr. Praptono, Managing Director HP Indonesia, Ibu Fiona Lee, CEO VNV Communication, Ibu Vena Anissa, beserta CEO VNV Communication, Ibu Vivit Kavi, semua kepala dinas pendidikan dari provinsi dan juga kabupaten kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu narasumber, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, dan semua tentunya yang paling spesial Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua diberikan nikmat kesehatan dan juga semangat dan bahagia, sehingga kita bisa berada di forum ini. Semoga kita tetap sehat-sehat dan terus kita jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada, kita saling mendoakan bahwa kita semua selalu sehat dan bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Saya sangat senang dan bahagia sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua pada peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ibu Bapak yang saya hormati, sejak masa pandemi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah meluncurkan berbagai layanan berbasis digital, terutama guru belajar dan berbagi. Nah, di mana guru-guru Indonesia, juga kepala sekolah, pengawas sekolah, berbagai pemangku kepentingan, orang tua, dinas, itu saling bersama-sama bahu-membahu dan berupaya bagaimana, walaupun dalam kondisi yang penuh tantangan selama pandemi corona ini, kita memastikan bahwa pembelajaran tetap bisa berlangsung. Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan gerakan kolaborasi antara pemerintah, guru, komunitas, dan berbagai unsur pemangku kepentingan, penggerak pendidikan untuk bergotong royong, membagikan ide-ide dan praktek-praktek baik melalui pelatihan daring secara gratis bagi guru dalam berbagai macam seri belajar. Juga kita menyediakan atau tersedia ini dari para guru saling berbagi, hampir 100.000 ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan berbagai aksi webinar yang telah dibuat dan dilakukan oleh, untuk, dan dari guru, kepala sekolah, dan berbagai komunitas pendidikan. Melalui platform Guru Belajar dan Berbagi, saya sungguh-sungguh kagum dan sangat bangga sekali bahwa guru-guru Indonesia adalah guru yang pembelajar, yang terus bergotong royong, meningkatkan kompetensi demi memberikan layanan terbaik kepada anak-anak para penerus bangsa. Hal ini terbukti bahwa pada masa pandemi ini, guru-guru kita terus beradaptasi dan tidak mau kalah dengan keadaan. Dalam program Guru Belajar dan Berbagi, kita bisa melihat data-datanya. Misalnya, lebih dari 1 juta guru mengaktualisasikan berbagai kompetensi dan yang dimiliki, mengevaluasi diri, mengembangkan secara mandiri dan berkelanjutan. Sudah hampir, ini data yang terakhir, 97.000, jadi mendekati 100.000 RPP atau lesson plan yang telah dibagikan guru-guru kita dengan berbagai jenjang untuk berbagai macam mata pelajaran. Dan RPP ini telah diakses sebanyak lebih dari 100 juta kali dan diunduh lebih dari 25 juta kali. Untuk seri belajar dan berbagi sudah melibatkan 1,3 juta guru dari seri pandemi, pendidikan keterampilan hidup, asesmen kompetensi minimum, seri belajar mandiri untuk calon ASN P3K, seri pendidikan anak usia dini, seri pendidikan inklusif, dan pagi ini kita luncurkan bersama-sama yaitu seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ibu Bapak yang saya hormati, kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri terus mendorong opsi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah satuan pendidikan dapat memenuhi persyaratan di SKB 4 Menteri. Hal ini perlu kita lakukan dengan disiplin, dengan mematuhi protokol kesehatan untuk bagaimana mencari strategi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Pertimbangan utamanya tentunya adalah keselamatan kesehatan lahir dan batin para peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap psikologi perkembangan anak, kemampuan secara sosial, emosional, dan kognitif, dan learning loss. Perlu sekali lagi kami tekankan bahwa PTM terbatas sama sekali tidak sama dengan sekolah sebelum masa pandemi.
persyaratan dalam SKB 4 Menteri tersebut perlu menjadi komitmen dan didukung bersama-sama dalam implementasinya. Tujuan kita adalah mengupayakan kelanjutan pembelajaran anak-anak kita dalam kondisi yang masih penuh tantangan dan keterbatasan ini. Kemendikbudristek dan Kemenak juga telah menerbitkan panduan penyelenggaraan PTM terbatas atau pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk membantu kelancaran penyelenggaraan PTM terbatas tersebut. Panduan ini dapat diunduh di halaman bersama hadapi-corona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id. Orang tua dan atau wali tetap boleh untuk memilih apakah anak-anaknya melakukan PTM terbatas atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pelaksanaan PTM terbatas, selain juga memenuhi standar protokol kesehatan, juga kita mendorong akselerasi vaksinasi. Tentunya yang telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, walaupun belum divaksinasi, tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah. Kepala sekolah tentunya dalam hal ini wajib memberikan edukasi perilaku kepada pelajar, orang tua atau wali, dan sekali lagi kedisiplinan semua pihak sangat diperlukan untuk penyelenggaraan PTM terbatas dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga dapat pembelajaran terjadi secara aman dan nyaman. Nah, pada akhirnya kuncinya ini adalah para guru. Para guru harus terus didorong untuk membuat proses belajar mengajar pada saat pertemuan tatap muka terbatas atau mungkin juga pembelajaran jarak jauh bisa menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, Kemendikbudristek sudah memberikan ruang para guru untuk terus belajar dan berbagi melalui seri webinar guru belajar, pembelajaran kompetensi TIK, Google Master Trainer, dan melalui platform guru belajar dan berbagi dalam berbagai seri belajar. Hadirin yang berbahagia, pada pagi ini kita meluncurkan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Apapun moda kita dalam mendesain, mengelola, dan melakukan assessment, baik luring, daring, campuran, pada masa kini dan masa mendatang, teknologi adalah menjadi bagian dari semuanya. Kita ketahui bahwa dalam masa pandemi terakselerasi bahwa guru-guru seluruh Indonesia beradaptasi dengan teknologi. Akselerasi teknologi di dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan 4Cs tadi, yaitu bisa untuk berpikir kritis, melakukan komunikasi dengan baik, kreativitas, dan kolaborasi. Seperti yang disampaikan oleh Direktur GTK Dikdas, Bapak Dr. Hamadi sebelumnya, bahwa tersedia ada 6 paket belajar. Pertama, resilience atau tangguh dan teknologi. Kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga, creativity atau konten dan teknik penceritaan. Keempat, communication atau komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Untuk itu, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini akan membantu guru-guru Indonesia dalam meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan adanya program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini dapat membantu para guru dan kepala sekolah dalam menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Setelah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi ini, semoga bisa membantu para guru dan Bapak Ibu bisa membagikan pengalamannya. Jadi bukan hanya buat sendiri, tapi juga dibagi kepada rekan-rekan guru yang lain, baik yang ada di sekolah maupun lingkungan komunitas Bapak Ibu, dan tentunya bisa dibagikan di berbagai media sosial. Kita sebarkan kebaikan dengan semangat belajar dan berbagi. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar, marilah kita terus bersama-sama mendukung agar anak-anak Indonesia dapat untuk bermimpi dan menikmati masa pendidikannya dan masa depannya dengan baik. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Izinkan saya tutup dengan pantun. Makan tahu pakai sambal petis, sebagai bekal perjalanan mudik. Jadilah guru yang berpikir kritis, berikan solusi yang terbaik bagi peserta didik. Di atas meja ada selembar kertas, bertuliskan puisi dengan tinta biru. Mari terus kembangkan kreativitas, berinovasi, dan kolaborasi bersama rekan guru. Beli beras kencur di tukang jamu sebelum perjalanan ke kota Bukit Tinggi. Selamat belajar menimba ilmu, ilmu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, tampak lumba-lumba kejar-mengejar. Marilah terus kita serentak bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar.
Terima kasih, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja kita menyaksikan video peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang kelas virtual, tempat di mana pelatihan daring seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi akan dilaksanakan. Bisa dilihat sendiri ada Forsi di sini, dan di sini juga nantinya moderator akan selalu menemani Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu guru juga sudah bisa mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi di gurubelajar.berbagi.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih banyak mengenai program ini, maka izinkan saya kembali mengundang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, untuk melakukan gelar wicara bersama saya dan juga para trainers program Semangat Guru yang hadir hari ini. Baiklah, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Iwan untuk melakukan gelar wicara bersama dengan para trainers program Semangat Guru. Mari Pak, kita mulai. Terima kasih Mbak Rizka. Halo, selamat pagi Ibu Bapak narasumber. Terima kasih ya sudah bergabung pada kesempatan ini. Dan tentunya selamat pagi kepada Ibu Bapak semua hadirin yang ada di acara peluncuran ini. Saya sangat senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini di gelar wicara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah,
acara ini tentunya sangat spesial ya, karena ini beda dari apa-apa yang sudah pernah kita luncurkan sebelumnya. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung sehingga acara Semangat Guru ini dapat terlaksana. Semoga apa yang kami berikan ini akan memberikan manfaat kepada semua pendidik, dan dalam gelar sesi gelar bicara ini saya akan mendapatkan kita akan gali nih spesifik modul-modul dan gimana pelajaran yang terkait dengan apa sih kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi pendidikan. Nah, izinkan saya menyapa para narasumber kita dulu ya. Apa kabar Ibu Vena? Baik, Pak Iwan. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Iwan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini Bu Vena ini selalu semangat ya dan positif sekali. Pokoknya ini keren banget. Alhamdulillah. Dapat inspirasi dari Pak Iwan juga dan juga guru-guru Nusantara yang hari ini hadir. Terima kasih. Terasa sekali energinya nih pagi hari ini. Terima kasih Bu Vena. Lalu kita sapa selanjutnya Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi semuanya. Nah, ini berbicara non teknis ini sebenarnya gurunya nih Pak Adi nih yang ini nanti nih Pak Adi bisa jelaskan lebih lanjut ya. Ini seperti apa sih apa fondasi dari kemampuan non teknis tersebut? Karena saya sebenarnya belajar dari Pak Adi juga loh, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih ya Pak Adi. Lanjut dulu. Senang hati Pak. Terima kasih. Pak Bukik, sehat-sehat Pak Bukik. Halo, selamat pagi Pak Iwan. Sehat, alhamdulillah. Oke, nah Pak Bukik ini sangat terus apa ya, kalau kata-kata bergerak ini sangat identik dengan Pak Bukik yang terus pantang menyerah gitu ya, bergerak terus-menerus semangatnya, kata-kata semangat sangat menggambarkan Pak Bukik sekali. Terima kasih Pak Bukik. Ibu Vivit yang sekarang nih Ibu Bapak lagi di Amerika, gimana? Sehat-sehat Bu Vivit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Iwan dan Bapak Ibu Guru Nusantara. Meskipun kita jauh di jarak tapi dekat di hati ya. Waduh. Karena teknologi. Karena teknologi itu kayak lagu aja ya, jauh di mata dekat di hati gitu. Betul. Terhalang monitor. Itu di Amerika jam berapa Bu Vivit sekarang? Sekarang di Amerika jam 22.14. Jadi kita tepat bedanya kurang lebih 11 jam dengan waktu Indonesia Barat. Begitu. Ya, tapi kita tetap semangat meskipun nanti di tengah malam memberikan training dengan duet saya Vena Anissa. Betul sekali. Ini saya terkesan ini apanya tuh VNV gitu ya. Jadi VNV itu kan double victory ya, berarti itu double victorious itu harusnya. Thank you banget Bu Vivit, dan nah sekarang tak kenal maka tak sayang. Tadi Bu Vivit bilang jauh di mata dekat di hati gitu ya. Nah sekarang saya bilang nih tak kenal makanya tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama para narasumber biar kita sebelum gali lebih lanjut tentang modul-modulnya. Siapa sih narasumber kita ini, mungkin bisa ceritakan ya Ibu Bapak semua profesi masing-masing, lalu kemudian juga sambil menceritakan sedikit apa nih yang pelajaran yang nantinya di pelatihan Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi, seperti apa sih yang nanti materi yang akan disampaikan kepada para guru-guru seluruh Indonesia. Kita mulai dari Pak Adi Respati dulu nih. Pak Adi boleh cerita profesinya apa, lalu nanti apa sih yang akan kita pelajari di modul ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Adi Respati, saya Head of Program di Websys for Edu. Saya dapat 2 jadwal pelajaran, Pak. Pelajaran yang pertama judulnya Resilience, Tangguh dan Teknologi. Pelajaran yang kedua judulnya Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi. Lalu apa nih Pak yang akan diajarkan terkait dengan teknologi, kemampuan non teknis, tentang resilience dan kemudian critical thinking ini Pak? Oke, jadi di pelajaran 1 yang judulnya Resilience, Tangguh dan Teknologi, saya akan memperkenalkan satu kerangka Pak, namanya kerangka SAMR. SAMR ini adalah tentang kematangan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita akan bahas tantangan dari setiap tingkat ini sebetulnya apa. Nah, kalau Bapak dan Ibu udah kenal masing-masing tantangan di tingkat ini apa, jadi kita dapat gambaran tangguh seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan untuk belajar beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau di pelajaran yang 2, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, saya akan memperkenalkan satu praktik namanya saya jadi sadar, saya jadi berpikir. Jadi nanti kalau guru berlatih ini terus-menerus bersama murid, maka dalam menggunakan pembelajaran teknologi
itu murid akan jadi terampil berpikir kritis, jadi alamiah, jadi natural. Gitu, Pak. Jadi mungkin kalau boleh saya tanya sedikit lebih lanjut, ya menarik sekali ya Pak, ada kata-kata ketangguhan atau resiliensi tadi, dan kemudian juga kesadaran ya kalau untuk modul kedua itu. Kenapa ya Pak Adi itu perlu ya resiliensi dan kemudian juga kesadaran dalam menggunakan teknologi? Bukannya kalau teknologi itu biasanya kan identik dengan kemampuan teknis gitu ya Pak Adi ya. Nah, ini Pak Adi menggarisbawahi tentang resiliensi dan kesadaran sebelum berpikir kritis. Itu menarik sekali. Mungkin sedikit bisa disampaikan apa ya Pak? Itu boleh banget Pak. Jadi gini, kadang-kadang kita lupa dengan tangguh untuk beradaptasi dengan teknologi karena dua hal. Nomor satu, waktu kita menggunakan teknologi pertama kali untuk keperluan apapun, sebetulnya ada kebiasaan yang kita tinggalkan, ada kebiasaan yang baru yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita kaget, terus kita berhenti di tengah jalan. Yang kedua, teknologi ini berkembang terus. Jadi kadang-kadang begitu kita sudah sampai langkah kedua, kita udah capek, padahal ada langkah 3, langkah 4. Padahal teknologi yang generasi di 3 dan 4 itu justru yang akan memberikan potensi dan manfaat yang lebih besar. Nah, dengan mengetahui kira-kira tantangannya apa dan benefitnya apa, kita jadi tahu tuh sebetulnya kita perlu punya otot sebesar apa sih kalau belajar teknologi, gitu Pak. Iya, iya. Lalu kesadaran ini apa, Pak Adi? Kenapa penting sih harus ada kesadaran? Bukannya berpikir kritis itu tinggal mikir kritis aja ya? Kenapa sih ada kesadaran sebelum berpikir itu? Oh bener, iya. Jadi tentang berpikir kritis dan kesadaran kadang-kadang kita sering lupa tuh, Pak. Jadi semua orang itu sebetulnya berpikir kritis. Jadi sebetulnya berpikir kritis itu kalau di kajian ilmu psikologi itu kemampuan, semua orang mampu. Tapi jebakannya adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu ketika luapan emosi kita itu tinggi, baik emosinya senang ataupun sedih, berpikir kritis itu jadi terhambat. Jadi kalau saya aware bahwa saya sedang tegang, saya sedang capek, saya sedang gembira, saya bisa tetap aware bahwa saya perlu berpikir kritis terhadap informasi yang saya sedang terima ini. Gitu, Pak. Oke, wow. Ini luar biasa sekali ya, dan kalau boleh nanti saya ikutan belajar nih sama Pak Adi. Tapi saya mau langsung kayaknya nih tanya-tanya lebih lanjut nantinya nih Pak Adi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kita pindah dulu ke Bu Vena Anissa dan Bu Vivit Kavi sebagai ini the champion buat komunikasi, skill komunikasi kita nih. Nah, Bu Vena dan Bu Vivit, komunikasi ini kan memiliki banyak turunan ya. Nanti maksudnya itu banyak bagiannya. Pelatihan komunikasi apa sih yang nanti akan diajarkan di kelas kita ini? Saya izin jawab ya Pak Iwan. Jadi memang kita ini akan mulai lagi belajar dari dasar komunikasi. Bahwa seringkali kalau kita bicara mengenai komunikasi, kita merasa wah kita sudah melakukan komunikasi sejak bahkan dari dalam perut Pak Iwan. Karena bayi menendang itu kan sebetulnya sudah menimbulkan respons dari ibu gitu ya. Kemudian setelah kita lahir, kita belajar berbicara dan sebagainya. Tetapi dalam komunikasi mungkin pertanyaan terbesarnya apakah pemahaman yang ingin kita berikan kepada lawan bicara kita itu juga dapat dipahami dengan pemaknaan yang sama. Karena seringkali dalam proses kolaborasi, dalam proses interaksi, apalagi dalam konteks belajar mengajar seperti sekarang Pak Iwan, di mana sekarang dunia pendidikan kolaborasinya bukan hanya dengan guru dan anak murid, tapi juga dengan orang tua, dengan komunitas pendidikan. Satu Indonesia kita harus berkolaborasi. Nah, yang akan nanti kami sampaikan adalah bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi lupa dipraktekkan, atau mungkin kita akan bahas bagaimana untuk dapat melakukan komunikasi sehingga lawan bicara kita bisa mengerti dan juga bisa paham, bisa mensupport dan akhirnya tercipta kolaborasi tersebut gitu. Mungkin Ibu Vivit bisa menambahkan? Silakan Bu Vivit. Oke, jadi komunikasi efektif itu sebenarnya bukan kita hadir atau berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, tapi sebelumnya kita tuh harus memahami dulu lawan bicara kita itu dalam siapa, generasi, masuk generasi mana gitu ya. Maksudnya kita berbicara dengan yang PAUD sama SMA juga udah pasti beda begitu. Nah sebenarnya komunikasi, yang tadi Vana juga udah mulai tuh, komunikasi dari kita bayi, itu juga beda dengan komunikasi bayi, dia bilang mungkin dia lapar
dengan nendang-nendang gitu ya, pada saat dia sudah lahir gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah remaja, tinggal manggil Bi gitu misalkan. Jadi sebenarnya tuh bagaimana kita menyampaikan sesuatu gitu ya, bagaimana kita berstrategi, dan bagaimana kita memasukkan elemen empati, dan bagaimana kita memperhatikan manusia yang sedang kita bicara atau lawan bicara, itu yang menjadi suatu hal atau rahasia sebuah komunikasi bisa efektif begitu. Begitu sedikit hintnya. Jadi tadi Bu Vena menekankan pada pemaknaan ya, jangan sampai salah pemaknaannya. Lalu Bu Vivit juga menyampaikan bahkan sebelum komunikasi itu dimulai, sebenarnya kita sudah harus memikirkan target audiensnya ini siapa gitu. Jadi know your audience sangat penting banget kalau untuk komunikasi yang efektif gitu ya, Bu. Betul Pak Iwan, apalagi sekarang dengan penggunaan teknologi dalam berkomunikasi saat ini, berarti kita punya tambahan baru. Tambahan ini bisa kita bilang sebagai teknologi memudahkan kehidupan kita. Tetapi jika teknologi tidak diimbangi dengan perangkat kita sendiri sebagai manusia, itulah yang akhirnya namanya non-teknis itu ya Pak Iwan ya, salah satunya adalah komunikasi. Apapun juga yang kita lakukan dengan teknologi tersebut, jadinya tidak maksimal. Dengan komunikasi yang baik, berarti proses pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru, semua komunitas pendidikan akan menyebar, dan itulah yang tadi Pak Iwan bilang, gotong royong tadi Pak Iwan, gotong royong harus dengan komunikasi yang baik nih di antara semua pemangku kepentingan dan juga semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia. Betul. Oke, jadi ini kolaborasi itu sangat memerlukan komunikasi yang baik juga sehingga kolaborasinya bisa efektif, bisa efisien dan juga produktif gitu ya, Bu Vena. Betul ya. Iya. Dan tentunya pastinya semua Silakan Bu Vivit. Ya, dan tentunya semuanya itu butuh strategi, Pak. Jadi butuh strategi Bapak Ibu, butuh strategi dan butuh planning. Orang mikir komunikasi kita tinggal ngomong aja, menyampaikan pesan, tapi ternyata tidak. Pada saat kita sudah memulai dengan tujuan, knowing the ending before we start gitu ya ibaratnya. Nah di situ kita bisa planning, di situ kita bisa berstrategi sehingga komunikasi efektif dan sampai tepat sasaran. Gitu maksudnya Pak ya, on point. Jadi ini kayak Stephen Covey aja ya, ini berarti start with end in mind ya, baru kemudian backward ke belakang gitu, biar strategi komunikasinya bisa efektif gitu ya, Bu Vivit ya. Betul sekali, persis sekali seperti itu Pak Iwan. Terima kasih. Wah ini seru banget ini, komunikasi ternyata bukan hanya komunikasi, tapi terintegrasi dalam apapun yang kita lakukan gitu ya, sehingga kolaborasi kita, gotong royong kita bisa jauh lebih efektif, dan kita juga harus punya strategi knowing your audience, dan seperti apa bisa dimaknai, yang pemaknaan tadi tuh yang tadi Bu Vena juga sampaikan itu penting banget dalam komunikasi. Jadi bukan kita aja yang ngerti, audiens kita juga ngerti juga gitu ya. Oke. Baik. Bu Vena, Bu Vivit, saya izin pindah dulu nih ke narasumber kita selanjutnya. Pak Bukik, apa kabar Pak Bukik? Baik, Pak Iwan. Pak Bukik, boleh diceritakan nggak nih, ini apa sih yang diajarkan di kelas Empowered Teacher? Ini penerapan kelas campuran, boleh diceritakan Pak Bukik? Ya, jadi tadi kan di Pak Adi sudah guru-guru sudah belajar jadi tangguh, sudah berpikir kritis. Tadi di kelasnya Bu Vena juga bagaimana guru-guru itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, di sesi saya bagiannya adalah bagaimana semua potensi, sebuah ketangguhan itu kemudian membuat guru itu bisa berdaya di kelas. Jadi lebih kepada aktualisasi apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, konteksnya adalah pembelajaran campuran, karena pembelajaran campuran untuk tahun ajaran depan itu bisa jadi adalah salah satu konsep paling penting yang perlu dipelajari oleh para guru. Itu. Pak Bukik, tadi ada kata-kata berdaya gitu ya Pak Bukik. Kalau gitu ada yang nggak berdaya gitu ya Pak Bukik. Kenapa sih mungkin dalam konteks pendidikan kita itu merasa tidak berdaya sih Pak Bukik? Ini mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Iya, dalam kondisi sebelum pandemi maupun selama pandemi itu kan selalu ada dua pilihan kan. Ada dua pilihan, apakah kita mau menjadi korban atau kita mau mencari cara untuk mengatasi keadaan. Nah, yang guru-guru berdaya ini adalah guru-guru yang menolak jadi korban. Karena kalau ketika jadi korban sebenarnya bukan hanya muridnya
yang rugi, guru tersebut juga akan mengalami kerugian ya, apalagi di pandemi itu jadi sikap mentalitas korban itu justru semakin bikin kita stres. Nah, dengan pembekalan yang sudah resiliensi ketangguhan dari Mas Adi tadi, harapannya itu bisa diaktualisasikan di sini. Bagaimana sih sikap mental berdaya itu bisa diterapkan di kelas? Seperti itu. Oke, jadi ada peran dari resiliensi juga ya, dan mindset saya tidak mau menjadi korban gitu ya, Pak Bukik, dan mengambil peran gimana sih untuk bisa mengatasi masalah yang ada walaupun dengan kondisi yang penuh tantangan. Kira-kira gitu ya, Pak Bukik? Betul, dan itu akan berdampak ke muridnya. Jadi kalau guru-guru yang berdaya, itu insya Allah murid-muridnya juga akan memilih untuk berdaya bersama gurunya. Oke. Jadi itu poin yang angle berikutnya ya. Jadi bukan hanya dimensi ke gurunya, tapi itu kemudian berdampak kepada murid-muridnya sendiri gitu ya, Pak Bukit. Ini bentuk apa sih namanya itu, kurikulum dari gurunya ya. Jadi bukan kurikulum official, tapi ini adalah hidden kurikulum dari cara guru berperilaku di dalam kelas, itu juga menjadi bagian yang berpengaruh dan mungkin bisa jadi lebih berpengaruh daripada kurikulum yang ada di. Betul, lebih berpengaruh itu malah, makanya perangkat utama seorang guru dalam mengajar itu kan dirinya sendiri. Karena ngomong kurikulum itu pasti nanti yang pertama dilihat murid kan senyumnya, optimismenya guru. Kalau sejak awal sudah asam, mau pakai kurikulum apapun ya tetap asam kurikulumnya gitu kan ya. Oke. Ini menarik sekali, balik kemampuan non-teknis betul-betul jadi fondasi bahkan dalam bagaimana kita memaknai kurikulum sendiri ya. Luar biasa nih dari insight dari Pak Bukik. Ternyata kemampuan non-teknis ini, dan saya juga beberapa studi juga melihat bahwa ini seringkali dilupakan, tapi padahal inilah yang fondasi dari proses pendidikan. Karena proses pendidikan nih kan beda nih, pengajaran kan hanya menyampaikan. Tapi kalau pendidikan itu kan ada holistiknya dan mengutamakan kepada karakter gitu ya, aspek-aspek yang justru akan nanti setelah besar itu dia dalam dunia kerja, bermasyarakat, itu akan menentukan bagaimana si murid itu bisa berinteraksi, berpartisipasi, dan untuk bisa sukses. Terima kasih Pak Bukik. Kita pindah dulu ke ini ada kelas creativity. Nah, ini menurut saya sih ini keren banget dan jarang banget nih. Saya sangat dorong nih guru-guru kita ngambil modul yang ini, nanti fokus banget. Ini tentang creativity, konten dan teknik penceritaan atau storytelling ini luar biasa. Storytelling ini selalu jadi apa ya, sebuah strategi, bahkan orang-orang di sukses top successful people, leaders dan segala macam menggunakan teknik ini dalam berbagai hal gitu ya. Nah, trainernya itu adalah Pak Edward Suhadi, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi kalau boleh nih saya minta Ibu Vena sebagai koordinator program boleh menceritakan kelas ini nggak kepada kita semua, creativity, konten dan teknik penceritaan. Bu Vena masih mute, Bu Vena, sorry. Iya, boleh sekali Pak Iwan, karena memang kelas ini juga salah satu kelas yang pastinya akan menjadi ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu Guru. Dan betul sekali pendekatan storytelling atau teknik penceritaan ini sebetulnya sudah dipakai di semua industri bahkan sekarang. Karena ini adalah sebuah teknik mengutarakan sesuatu yang betul-betul bisa menyambungkan antara pikiran dan hati, Pak. Jadi hati berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan sesuatu yang bisa membuat kita bergerak, dan juga tentunya kalau pengetahuan juga akan disampaikan dengan lebih mudah jika memang hatinya sudah menyatu gitu Pak. Nah, untuk yang storytelling ini kami percaya bahwa guru-guru di Indonesia adalah guru-guru yang bersemangat, guru-guru yang punya ide-ide cemerlang. Tadi yang Pak Iwan katakan di awal bahwa guru-guru Indonesia terbukti sangat senang belajar. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana ide mereka, bagaimana semangat mereka, dan juga bagaimana apapun juga yang mereka pelajari, itu bisa dibagikan ke rekan-rekan sesama guru di Indonesia, semua komunitas pendidikan Indonesia, dengan sekarang ini adalah melalui konten. Nah, konten yang akan dibuat ini sebetulnya bagaimana
caranya untuk membuat konten yang tidak menggunakan teknologi yang canggih gitu. Teknologinya apa saja, tetapi dengan struktur, dengan strategi, dan juga dengan cara yang baik, ini menjadi konten yang bisa dinikmati, bisa diikuti, mudah dimengerti, dan juga berfungsi sebagai pembelajaran untuk yang lain. Nah, Pak Edward ini, beliau ini adalah seorang pakar storytelling, dan juga sutradara, sekaligus juga adalah pekerja di bidang kreatif, Pak Iwan. Jadi semenjak pandemi itu, video-videonya Pak Edward ini sudah banyak yang viral, padahal hanya menggunakan teknologi yang sangat sederhana, menjelaskan mengenai hal-hal yang kompleks gitu. Nah, berarti ini kan menarik nih, menjelaskan hal yang kompleks dengan sebuah penceritaan yang menarik, sehingga orang mengerti dan juga ingin membagikannya kembali. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru untuk bisa melakukan itu? Kita bisa bayangkan jika semua pembelajaran yang ada, semua inovasi yang ada bisa diceritakan kembali dalam bentuk konten yang sangat menarik, dan bukan cuma konten yang dibagikan Pak Iwan, tapi semangatnya yang kita juga ingin dibagikan kepada guru-guru. Makanya program ini namanya Semangat Guru. Jadi semua kita semangat. Pak Iwan, ini saya juga walaupun saya yang ditanya, tapi saya boleh ya kalau bertanya balik kepada Pak Iwan nih, karena tadi kita semuanya sudah ditanya mengenai kelas-kelas, ada 5 kelas kan Pak, sebetulnya ada 6 kelas, dan 6 kelas itu gongnya itu adalah kelas collaboration, yang tadi juga kita sempat sebutkan, kelas collaboration, kolaborasi dan dampak itu akan dibawakan sendiri oleh Pak Iwan. Nah, kalau gitu saya boleh gantian tanya, nanti di kelas Pak Iwan akan ada apa ya Pak? Oh, gantian ya, waduh. Iya nih Ibu Bapak, saya juga ikutan jadi narasumber seperti yang Bu Vena bilang di sesi yang terakhir ya. Nah, kolaborasi ini tentunya satu hal yang penting yang menurut saya akan kita tekankan itu adalah kita berkembali kepada falsafah dari esensi budaya-budaya di Indonesia, yaitu hashtag gotong royong. Gotong royong ini luar biasa sebenarnya, dan menurut saya ini adalah modal utama bangsa kita untuk bisa leapfrog, jadi melakukan lompatan ke depan untuk mengejar ketertinggalan di semua bidang gitu. Karena sebenarnya inilah yang menurut saya mengakselerasi, terbukti di pandemi ya. Pandemi ini kan sebenarnya mau tidak mau kita bergotong royong, bukan saja untuk diri kita, tapi juga kita melindungi orang-orang yang paling rentan, yang terdampak oleh pandemi. Lalu juga kita tahu bahwa konsekuensi dari apa yang kita lakukan kepada orang lain gitu. Jadi bukan hanya kita, tapi orang lain. Nah, inilah gotong royong itu ada filsafatnya, bukan saja sekedar berkolaborasi, tapi juga ada empati secara sosial dan tanggung jawab secara sosial. Nah, ini menurut saya adalah hal yang mungkin nanti kita bahas sama-sama rame-rame, tetapi Bu Vena, yang terpenting ini adalah kelas saya ini nanti akan penuh kejutan dan kolaborasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut ya pelatihan ini untuk tahu apa sih nanti kelas yang terakhir ini, seri ke-6 ini bersama saya, gitu Bu Vena. Oke, baik. Kita tunggu kalau gitu ya Pak Iwan ya, kelasnya ya, bikin penasaran aja nih semuanya di sini. Siap. Oh iya, Mbak Iwan. Izin juga nih, saya ingin bertanya dengan para narasumber, ini kira-kira apa harapan dan pesan para Bapak dan Ibu untuk guru-guru di Indonesia yang berminat untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan dalam adaptasi, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Silakan, bisa dimulai oleh Ibu Vena. Oh, saya lagi. Baik. Kalau saya sedikit aja, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, belajar dalam situasi yang menarik, yang asik, dan kita akan belajar juga saling bertukar pikiran dalam pelajaran nanti yang non teknis dalam adaptasi teknologi. Dan sampai ketemu, semangat! Selanjutnya boleh mungkin Pak Adi untuk menjawab pertanyaan tersebut? Boleh banget ya. Yang pertama adalah tetap semangat mengikuti sarannya Mbak Vena juga. Yang kedua, ikuti semuanya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kemudian praktekkan terus-menerus. Nanti kita akan melihat dampaknya bareng-bareng. Kita sangat-sangat berharap sekali ini akan punya dampak yang besar buat semuanya. Ya. Berikutnya Ibu Vivit, boleh untuk menjawab pertanyaan yang sama?
Oke, melanjuti semangat dari Bu Vena, satu hal yang selalu bikin saya nggak sabar untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga untuk ikutan berbagi materi adalah energi positif. Saya tidak sabar, meskipun kita terbatas oleh layar, energi positif dari Bapak Ibu pasti akan menjadi penyemangat bagi kita semua. Maka dari itu semangatnya harus double Bapak Ibu. Kita ketemu ya sebentar lagi. Ya, terakhir Bapak Bukik, silahkan untuk menjawab. Ya, rekan-rekan guru tadi sudah mendengarkan paparan dari semua pelatih. Silahkan dicek. Kalau memang itu kebutuhan rekan-rekan, kebutuhan belajar rekan-rekan, pastikan jangan ketinggalan, masukkan dalam reminder, karena kita akan bersenang-senang belajar bersama. Oke, bisa saya kembalikan lagi kepada Pak Iwan? Masih mute ternyata. Terima kasih Pak Adi Respati, Bu Vena Nisa, Bu Pipit Kavi, Pak Bukik Setiawan atas semangatnya dan ini langsung menular ini, dan juga tentunya semua penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga senantiasa kita terus diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam menjalankan semua tugas-tugas kita, terutama nantinya di seri Semangat Guru ini. Saya akan tutup lagi dengan pantun berikutnya. Berwisata di kota Pekanbaru, keliling kota menggunakan delman. Mari kita ikuti seri belajar semangat guru, wujudkan pembelajaran sesuai dengan zaman. Mendaki puncak gunung pagi-pagi untuk melihat sinar sang fajar. Perluas pengetahuan tentang penggunaan teknologi agar murid semakin senang belajar. Akhir kata, saya Iwan Charil undur diri dulu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Syahril dan para trainers yang telah memberikan informasi tentang pelajaran yang akan diberikan pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Sebuah gelar wicara yang menginspirasi dan membuat Bapak dan Ibu guru yang hadir hari ini mungkin semakin tidak sabar untuk ikutan. Hari ini juga sudah dibuka registrasinya, mudah-mudahan programnya bermanfaat dan tentunya bisa menjadi ajang kolaborasi bersama bagi dunia pendidikan Indonesia. Baiklah, selanjutnya kami akan mempersilahkan Ibu Fiona Lee, Managing Director dari Hewlett Packard Indonesia, untuk menyampaikan sekapur sirih untuk menyemangati guru-guru yang akan menjadi peserta pelatihan ini. Selamat pagi semua. Warmest greetings to Bapak Iwan Syahril, Director General, Guru dan Tenaga Kependidikan, esteemed directors, all teachers and everyone from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology present today. I would also like to greet our Semangat Guru trainers, Vena Anissa, Vivit Kavi, Bukik Setiawan, Adi Respati, and Edward Suhadi. I hope you are all safe and well. Saya Fiona, Managing Director, HP Indonesia. Dan saya senang sekali bisa hadir di pagi hari ini dengan Anda semua. First, I would like to say thank you to all teachers from the very bottom of my heart. Despite the sudden and dramatic changes that have affected all of you, together with teachers around the world, you have bravely carried on. Your resilience and dedication have ensured that our students can achieve their education goals despite being physically apart. In the face of many difficulties, you reimagined the classroom. You recreated the activities.
You reshaped learning interactions and experiences. You learned and relearned ways to utilize technology to keep students engaged in blended learning. Kalian hebat. I believe learning is a lifelong journey, and this virtual learning series will equip you with future skills from communications to technology so that you can enhance blended learning. As a parent, I can attest that the work of our educators are impactful and remarkable because you are grooming the leaders of tomorrow. We deeply appreciate your efforts and you have our full and sincere support. At HP, we are committed to digital equity and enabling better learning outcomes for our generation and the generations ahead. We believe that education is a fundamental human right and are proud to be part of Semangat Guru. This program is designed so that you can conduct effective blended learning by educating, engaging, and entertaining. You will also hear from inspiring speakers whom you have met earlier. By completing the modules in Semangat Guru, you are one step closer to transforming your skills to create the classrooms of tomorrow. So Bapak Ibu Guru, from all of us at HP, we hope you will have a great experience with Semangat Guru Virtual Learning Series. We hope you will benefit from this specially curated curriculum and look forward to your feedback. Together with you, we are excited and inspired about the possibilities to create a better future for our next generation. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sekapur sirih oleh Ibu Fionali, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Resilience, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik pencitraan, communication, komunikasi efektif, empower teacher, penerapan kelas campuran, collaboration, kolaborasi, dan dampak. Itulah 6 kelas yang menanti Bapak dan Ibu Guru di program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Silakan melakukan registrasi sekarang di portal Guru Belajar dan Berbagi di gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Kelas pertama akan dibuka pada tanggal 30 Juni nanti. Mari kita terus berkolaborasi dan melakukan inovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sehat selalu, semangat guru. Jangan lupa #belajar semangat guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.